Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan online kali ini kita akan membahas tentang implementasi transformasi Laplace. Jadi ada beberapa pembahasan untuk materi kita pada 3 minggu ke depan. Yang pertama adalah implementasi transformasi Laplace 1, di mana subbab materi ini merupakan materi dari mata kuliah sinyal dan sistem waktu kontinu. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah transformasi rangkaian dari domain waktu menjadi kompleks frekuensi. Nanti kita akan membahas tentang resistif, yaitu hubungan tentang hubungan resistif, hubungan induktif, dan hubungan kapasitif. Kemudian ada impedansi kompleks, yaitu Z dalam bentuk S. Berikutnya adalah kompleks admitansi, yaitu kebalikan daripada impedansi, yaitu admitansi dalam domain S. Berikutnya adalah transformasi rangkaian dari domain waktu menjadi kompleks frekuensi. Kita akan merubah dari time domain menjadi kompleks frekuensi domain. Yang pertama, pembahasan kita yang pertama adalah tentang resistive network, yaitu hubungan tentang komponen-komponen resistif. Yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah resistor. Resistor memiliki sebuah nilai sifat resistif, di mana jika kita memberikan sebuah tegangan VR, gitu ya, dalam domain waktu, maka yang akan mengalir melalui hambatan R atau resistor tersebut adalah arus R atau IR. Dalam domain T adalah IRT, gitu ya. Dimana nilai VR, gitu ya, nilai tegangan dapat diperoleh dengan mengalihkan nilai resistansi terhadap arusnya, atau dengan mencari nilai arus adalah VR per R atau tegangan dibagi resistansi. Kita lihat, yang perlu kita garis bawahi adalah nilai tegangan dari sebuah resistor atau nilai resistif, gitu ya, dalam domain waktu nilainya adalah R kali IRT. Bagaimana jika kita merubah dalam sebuah domain kompleks frekuensi atau domain Laplace atau dalam bentuk notasi S, gitu ya, merubah dalam T menjadi S, gitu ya. Yang pertama kita rubah semua sumber tegangan, yaitu VR dari VRT menjadi VRS. Kemudian arus yang melalui sebuah nilai resistor sama nilainya adalah IR dalam domain S. Kemudian nilai tegangannya VRS menjadi R kali IRS, gitu ya, domainnya menjadi S. Kemudian arusnya, nilai arusnya sama, IRS sama dengan VRS per R, gitu ya. Kita lihat karakteristik dari resistor adalah cenderung konstan. Berikutnya adalah induktif, hubungan induktif, yaitu kita hubungkan sebuah komponen induktor L, gitu ya, terhadap tegangan VLT, maka arus yang melalui induktor tersebut adalah ILT. Berapa nilai tegangan induktor, ya? Tegangan induktor dapat kita peroleh dari L kali DIL per DT, yaitu nilai induktansi dikalikan turunan pertama dari arus yang melalui induktor tersebut, ya. Untuk mencari nilai IL, T nilainya adalah 1/L integral VL dt atau integral tegangannya yang melalui induktor dengan batas min tak hingga sampai T.
Yang perlu kita ingat, kita garis bawahi untuk mencari nilai tegangan sama dengan L dIL per dt. Bagaimana hubungannya dengan kompleks frekuensi? Kita rubah ke dalam bentuk S atau bentuk kompleks. Ya, semua nilai tegangan VLT menjadi VLS, kemudian nilai induktansi L, ya, L kalau kita rubah ke dalam bentuk frekuensi dia menjadi J omega L gitu ya, atau menjadi SL dalam kompleks frekuensi, domain kompleks frekuensi menjadi SL. Kemudian ada nilai tegangan gitu ya pada saat kondisi mula-mula di T sama dengan 0, yaitu nilainya adalah LIL untuk 0 min ya. Sehingga tegangan induktor gitu ya dalam domain S sama dengan S L ILS min L IL pada saat 0 min ya. Nah, ini adalah nilai tegangan pada induktor, di mana ILS sama dengan, bisa kita lihat di sini, jika kita mencari nilai IL-nya sama dengan VLS per LS plus IL 0 min per S ya. Ini kondisi mula-mula. Berikutnya sama, transformasi rangkaian dalam domain waktu menggunakan kompleks frekuensi gitu ya. Berikutnya pada komponen kapasitor, yaitu hubungan kapasitif. Jika kita menghubungkan sebuah kapasitor dengan sumber tegangan VC gitu ya, dalam domain waktu, maka ada arus yang akan mengalir melalui kapasitor, yaitu arus kapasitor. Kita ingat, untuk mencari nilai arus pada kapasitor, nilainya adalah C atau kapasitansi kali dVc per dt, atau turunan pertama dari tegangan pada kapasitor terhadap waktu. Untuk mencari nilai tegangan, yaitu VCT sama dengan 1/C integral ICT ya, ICDT gitu ya, dengan batas min tak hingga sampai T. Yang perlu kita garis bawahi adalah nilai C dVc per dt. Kemudian kita akan merubah ke dalam domain kompleks frekuensi gitu ya, sama gitu ya. Sumber VC T menjadi VCS, kemudian nilai kapasitansi C kalau kita rubah ke dalam bentuk domain frekuensi, dia menjadi 1/J omega C. Dalam domain kompleks frekuensi dia menjadi 1/SC. Jadi kita ingat S-nya adalah J omega gitu ya. Jadi 1/SC ya. Kemudian ada tegangan mula-mula, tegangan awal pada kapasitor pada saat T sama dengan 0 atau T kurang dari 0, di mana nilai T kurang dari 0 mendekati T sama dengan 0, nilai tegangannya adalah VC 0 min per S, sehingga diperoleh nilai arus pada kapasitor sama dengan SC VCS ya. S kapasitansi kali tegangan pada kapasitor dikurangi nilai kapasitansi kali tegangan pada kapasitor pada saat T sama dengan dikurangi kapasitansi dikali tegangan pada kapasitor pada saat T kurang dari 0 atau T sama dengan 0. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Untuk mencari nilai tegangan pada kapasitor gitu ya, dalam domain S, dari persamaan di atas diperoleh nilai I pada kapasitor per S kali kapasitansi plus VC pada saat T sama dengan 0 per S. Contohnya, apabila ada sebuah rangkaian RC gitu ya, dengan nilai resistansi 1 ohm dan nilai kapasitansi 1 farad dihubungkan dengan sumber
12U0T. 12U0T merupakan sebuah sumber unit step. Gunakanlah metode transformasi Laplace dan aplikasikan metode KCL, yaitu Kirchhoff Current Law, untuk mencari nilai tegangan VCT yang melalui kapasitor jika VC 0 min atau tegangan pada kapasitor mula-mula adalah 6 volt. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengaplikasikan KCL pada node A, gitu ya. KCL pada node A, ini rangkaiannya. Kita tentukan titik di antara dua buah komponen. Ini adalah node A atau titik A. Kemudian kita tentukan arah arusnya, ya. Ini adalah arus yang melalui IC, gitu ya. Dan ini adalah arus yang melalui resistor, gitu ya. Kita lihat pada hukum KCL, yaitu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar pada titik tersebut, di mana titiknya adalah saling keluar, gitu ya. Sehingga jumlah arus keluarnya adalah IR plus IC sama dengan 0, ya. Sehingga kita lihat IR yaitu tegangan yang lebih positif dikurangi tegangan yang lebih negatif dibagi nilai hambatannya atau resistansinya. Tegangan yang lebih positif adalah VCT dikurangi VS. VS adalah 12U0T dibagi 1 ditambah tegangan ditambah arus yang melalui kapasitor. I-nya sama dengan C dVc per dt. C-nya adalah kapasitansinya adalah 1 farad dikalikan turunan dari tegangan pada kapasitor terhadap waktu. Nilainya sama dengan 0, ya. Sehingga diperoleh nilai dVc per dt plus VCT sama dengan 12U0T. Kita lihat C dCv per dt, ya. Jika melalui tabel Laplace, gitu ya, jika dirubah ke dalam bentuk Laplace, dia menjadi S C VCS min C VC 0 min. Kita lihat dia adalah dVc, dia menjadi S VCS, ya, S CVS kali kapasitansi S VCS dikali nilai kapasitansi dikurangi C VC pada saat T sama dengan 0. Analisa kedua, kita transformasikan dalam bentuk Laplace. Untuk Laplace-nya ini, gitu ya. Setelah ditransformasikan, gitu ya, kita rubah persamaan ini ke dalam bentuk Laplace. dVc per dt menjadi ini, ya. Dia menjadi S VCS min VC 0 min, ya, plus VCS sama dengan, kita lihat 12U0T, tabel Laplace-nya menjadi 12 per S, ya, 12 0T. Kita lihat pada tabel Laplace, dia menjadi 12 per S karena unit step U0T adalah 1/S. Kita sederhanakan persamaannya menjadi S plus 1 VCS sama dengan 12 per S plus 6. 6 adalah nilai dari VC pada saat 0 min, ya. Nilainya adalah 6 volt. Sehingga nilai VCS menjadi 6S plus 12 per S kali S plus 1. Kita kembali lagi kepada pertanyaannya, analisa berikutnya, gunakan metode parsial untuk mencari konstanta R, ya. Pertanyaannya adalah VCT. Bentuknya adalah masih dalam bentuk Laplace atau domain kompleks frekuensi S, gitu ya. Kita rubah ke dalam bentuk domain T kembali, gitu ya, dengan melakukan inverse Laplace menggunakan metode parsial, ya, di mana kita mencari nilai konstanta R1, R2, gitu ya.
R1 per S plus R2 per S plus 1. Ya. Nilai R1 sama dengan 6S plus 12 ya, per S plus 1 dengan memasukkan nilai S sama dengan 0, konstantanya adalah 12. Hal yang sama dilakukan untuk mencari nilai R2, sehingga diperoleh konstanta R1 adalah 12, R2 adalah 6 ya. Setelah itu langsung kita inverse Laplace gitu ya, menggunakan tabel Laplace, sehingga diperoleh nilai VCT sama dengan 12 ya. 12 seper S adalah U0T, 12 U0T min 6, konstantanya adalah 6, dikalikan seper S plus 1 ya, Laplace-nya menjadi E pangkat min T ya, hanya adalah 1 kali U0T. Berikutnya adalah kompleks impedansi atau ZS ya. Jika ada sebuah rangkaian kompleks ya, RLC ya, ada hubungan RLC order 2 ya, ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor ya, dalam domain S, tegangan dalam domain S, resistansi, kemudian nilai induktansi SL, dan nilai kapasitansi seper SC ya, dan diasumsikan kondisi awal adalah 0 ya, maka berapa nilai tegangan output atau tegangan yang melalui kapasitor? Pertama, arus direpresentasikan sebagai rasio nilai tegangan terhadap jumlah resistansi jika rangkaian tersebut adalah seri ya. Kita lihat arus tersebut direpresentasikan sebagai perbandingan nilai tegangan terhadap nilai jumlah resistansi. Jadi ini adalah definisi dari arus pada rangkaian RLC seri ya, untuk mencari nilai impedansi, di mana IS sama dengan VSS per, karena seri, R plus SL plus seper SC ya. Kemudian sedangkan impedansi dia memiliki definisi rasio tegangan terhadap arus, nilainya adalah impedansi. Jadi impedansi merupakan nilai tegangan ya dalam domain S terhadap arus dalam domain S, yang nilainya adalah jumlah dari resistansi seri, yaitu R plus SL plus seper SC. Sedangkan bagaimana hubungan arus dan impedansi dalam domain S? Kita lihat, nilai arus dalam domain S sama dengan nilai tegangan dalam domain S dibagi impedansi dalam domain S ya. Kita tahu jika S sama dengan tau plus J omega. Dengan nilai impedansi dalam domain S adalah jika seri penjumlahan, yaitu R plus SL plus seper 2SC. Jadi ini adalah definisi dari kompleks impedansi atau ZS. Contohnya adalah, kita lihat ada sebuah rangkaian paralel RLC gitu ya. Ada nilai resistansi 1 ohm, kemudian nilai impedansi S ohm gitu ya, dan kapasitansi seper S dengan sumber VS. Maka hitung nilai arus IS dan impedansi ZS menggunakan metode analisa node jika nilai komponen dalam satuan ohm ya. Yang pertama
analisanya adalah kita aplikasikan KCL. Ya, analisa node pasti akan menggunakan KCL pada node A. Ya. Ini rangkaiannya, maka kita buat node A di sini gitu ya, di antara kedua buah rangkaian. Kita lihat ada arus IS, kemudian ada arus I1, dan ada arus I2 yang melalui kapasitor dan induktor. Kemudian ada VA atau tegangan pada node A. Berapa nilai IS? Jadi arus masuk pada satu titik sama dengan jumlah arus keluar. Jumlah arus keluarnya adalah I1 plus I2. Gitu ya. I1 plus I2. Ya, karena berubah tanda, berubah arah, IS-nya menjadi min IS, gitu ya. Sehingga sumber tegangan yang lebih positif adalah VA, min sumber tegangan yang lebih negatif adalah VS per 1 plus VA per S plus VA per S plus 1 S. Jika kita sederhanakan, VAS menjadi S pangkat 3 plus 1 per S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus S plus 1 kali VS. Ya. Analisa berikutnya adalah mencari nilai IS. Bagaimana mencari nilai IS? Nilai IS sama dengan, ini IS ya, VS min VA per nilai resistansi, yaitu 1 ohm. Ya. Sehingga kita memasukkan nilai VS dikurangin VA, ya, menjadi 2S kuadrat plus 1 per S kuadrat plus 2S kuadrat plus S plus 1 kali VS. Sehingga diperoleh impedansi ZS sama dengan VS per IS sama dengan S pangkat 3, nih ya, tinggal dibalik, impedansinya adalah VS per IS, sehingga Z-nya adalah tinggal dibalik. Pemilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pemilang. Berikutnya adalah kompleks admitansi atau YS. Ya. Dimana kita ingat admitansi adalah kebalikan dari impedansi, ya, kebalikan dari impedansi. Jika nilai resistansi sama dengan R, maka nilai admitansi adalah 1/R. Kemudian jika nilai induktansi sama dengan SL, maka admitansi adalah 1/SL, ya. Kemudian jika kapasitansi, resistansi kapasitansi adalah 1/SC, maka dalam kompleks admitansinya dia menjadi SC. Kita lihat ada sumber arus IS yang dihubungkan secara paralel, ya, dengan komponen admitansi, yaitu ada G, kemudian 1/SL dan SC, gitu ya. Maka dengan menggunakan metode KCL dan menentukan node-nya, di sini ada node A, gitu ya. Kenapa bisa ada node A di sini, gitu ya? Kita tentukan ada satu node karena tidak ada komponen admitansi atau resistansi di antara kedua node tersebut, sehingga bisa dianggap node tersebut adalah satu node. Ya. Kita tentukan arusnya, ada arus IS, kemudian I1, I2 dan I3, ya. Analisa yang akan kita lakukan pertama adalah menggunakan metode KCL pada node A tersebut. Kita lihat jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, di mana ISS sama dengan I1 plus I2 plus I3, ya, di mana I1 ya sama dengan G
kali VS. Kenapa bisa G? Karena nilai G adalah apa? Nilai G adalah 1/R, gitu ya. Jadi nilai arusnya sama dengan G kali VS. Berikutnya I2 adalah 1/SL kali VS, dan I3 adalah SC kali VS sama dengan IS. Ya, sehingga diperoleh, kita ambil nilai tegangannya, diperoleh nilai admitansi G plus 1/SL plus SC kali VS sama dengan IS. Analisa berikutnya adalah menganalisa nilai admitansi GS, yaitu rasio antara arus IS terhadap nilai tegangan VS. Ya, jadi YS adalah IS per VS. Ya, kembalikan daripada Z, impedansi, yang sama dengan VS per IS. Sehingga nilainya adalah G plus 1/SL plus SC atau sama dengan 1/ZS, di mana nilai S sama dengan tau plus J omega. Ya, kita ingat ini ya, nilai tegangan sama dengan IS per admitansi, dengan nilai admitansi sama dengan G plus 1/SL plus SC. Contoh admitansi, ya, ada rangkaian RLC yang dihubungkan dengan koneksi berikut, gitu ya. Kemudian hitung nilai impedansi dan admitansi dalam domain S, yaitu ZS dan YS, jika nilai komponen semua dalam ohm, ya. Yang pertama, kita lihat kita hubungkan dalam sebuah nilai impedansi, ya. Ada nilai L dan nilai induktansi, gitu ya. Induktansi dalam impedansi adalah 13S dihubung seri dengan nilai kapasitansi 8/S, gitu ya. Sehingga Z1 sama dengan 13S plus 8/S sama dengan 13 kuadrat plus 8/S. Z2 /S adalah 10 plus 5S, dan Z3 adalah 20 Z3 plus 16/S, dengan mengingat YS sama dengan 1/ZS, ya. Maka nilai ZS, kita cari nilai ZS ekivalen, maka Z2 dan Z3 akan diparalel dan diseri dengan Z1, ya. Sehingga nilainya sebagai berikut. Kemudian dirubah ke dalam bentuk, ini adalah nilai impedansi, maka nilai admitansi, ya, akan menjadi kebalikannya. Ini adalah nilai dari admitansi. Demikian materi dari implementasi Laplace pertama, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Bisa dirujuk pada sumber pustaka berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.